Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video tutorial kali ini yang membahas eh, beberapa aplikasi matematika yang dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran. Dalam rangka ini untuk integrasi teknologi dalam proses pembelajaran di kelas gitu. Di saat ini terdapat banyak sekali aplikasi pembelajaran untuk matematika ya yang dapat kita akses gitu ya. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi penting yang nanti bisa kita pilih yang mau kita gunakan, dari yang cukup sederhana sampai yang cukup lengkap dan kompleks gitu. Beberapa aplikasi yang nanti mungkin akan bisa dieksplor lebih lanjut misalnya adalah GeoGebra. Ini sangat populer untuk pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua Desmos, Maticon, Path Colorado, dan yang lain-lain ya. Nanti ini kita fokus di 4 ini dulu. Jadi kalau di 4 aplikasi ini bisa dikatakan ini urut dari fitur dan kompleksitas yang paling lengkap atau paling banyak, tapi juga paling rumit gitu ya. Jadi mempelajarinya dari GeoGebra ini fiturnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat lengkap, tapi bagi pemula mungkin akan cukup merepotkan gitu ya, bagi yang belum terbiasa ya. Ini mungkin untuk pengguna yang advance sangat disarankan menggunakan GeoGebra. Tapi kalau yang pemula mungkin nanti kita cari yang lebih mudah terlebih dahulu. Yang GeoGebra urut yang paling lengkap dan paling kompleks. Yang kedua Desmos, ini mirip GeoGebra tapi lebih sederhana. Kemudian Maticon dan Path Colorado, ini yang bisa dikatakan yang cukup paling mudah gitu ya. Jadi kalau yang pemula yang belum pernah menggunakan aplikasi pembelajaran digital, coba untuk jangan mulai dari atas ini ya, tapi mungkin nanti mulai dari bawah terlebih dahulu. Kita akan lihat satu-satu ya. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ini. Yang pertama GeoGebra. Kita bisa masuk ke situs geogebra.org untuk mengakses aplikasi GeoGebra ini ya. Kalau untuk mendownload, ini ada link di app download ini, sehingga kalau nanti kita mengunduh atau mendownloadnya bisa kita gunakan secara offline ya, tidak harus ada koneksi internet ya. Di sini ada banyak pilihan. Kalau mau yang versi klasik 5 itu bisa di-download dari sini. Kalau versi CAS-nya bisa di-download sini atau online di start di sini ya. Yang GeoGebra klasik yang 6 biasanya ini untuk yang kalau menggunakan tablet ataupun smartphone, pakainya yang ini. Ini bisa di-download dan juga bisa digunakan secara online sini. Kemudian yang lain ini yang 3D, ini kalkulator suite, graphing kalkulator, yang geometri ya. Tapi kalau yang mau menggunakan online yang tidak di-download, mungkin yang paling lengkap yang di GeoGebra Classic 6. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa kita gunakan nanti untuk membuat media pembelajaran yang berbasis GeoGebra. Kalau GeoGebra ini kita juga bisa cari aplikasi yang sudah dibuat di komunitas GeoGebra-nya ini. Misalnya kita mau cari tentang persamaan kuadrat, kita bisa mendapatkan banyak media yang sudah dibuat oleh
pengguna GeoGebra ya. Di sini juga bisa kita pilih yang mana yang akan kita gunakan, bisa kita langsung gunakan di sini ya. Kemudian kalau mau topik-topik yang lain bisa di searching di sini ya. Misalnya kalau mau tentang topik luas jajar genjang atau luas trapesium misalnya ya, nanti akan muncul media yang sudah dibuat, yang tinggal kita pakai dengan berbagai macam variasi dari media yang ada ini ya. Jadi ini media yang sudah siap pakai, atau bisa juga kita membuat media yang dibuat dari nol gitu ya, dari kosong seperti ini. Ini yang GeoGebra. Jadi pilihan-pilihan itu yang cukup kompleks, juga sangat beragam. Media yang sudah dibuat juga banyak, yang tinggal yang siap pakai seperti ini ya. Tinggal kita pilih yang mana yang cocok untuk materi yang akan kita ajarkan. Nah, ini tinggal siap pakai. Bisa dicari di search engine-nya GeoGebra di sini topik-topiknya. Kalau tidak mendapatkan, coba cari pakai keyword yang berbahasa Inggris, akan lebih banyak. Kita masuk yang kedua, ke Desmos. Desmos ini lebih simpel ya. Kita bisa misalnya Desmos yang kalkulator, graphing kalkulator, itu bisa kita mau menggambar grafik, misalnya tinggal dituliskan persamaannya di sini ya, seperti ini ya. Kalau membuat titik, misalnya bisa seperti ini ya. Kemudian kita bisa menambahkan, kalau ini bentuknya tabel ini ya, bisa kita tambahkan di sini 1, ini 2, ini 2, ini 4, dan seterusnya. Jadi ini kumpulan pasangan titik-titik yang kita bisa plot nanti di sini. Jadi kita masukkan di tabel, dari sini nanti dimunculkan di plot X1 dan Y1 nya. Ini yang pertama 1,2, 2,4 dan seterusnya. Kemudian yang Desmos geometri ya, ini kan Desmos graphing kalkulator. Kalau yang Desmos geometri bisa kita akses. Jadi Desmos ini secara garis besar ada Desmos graphing kalkulator dan Desmos geometri. Ada juga yang Desmos scientific calculator gitu ya. Tapi yang nanti mungkin kita coba bahas di sini Desmos graphing calculator yang biasanya untuk aljabar, dan Desmos geometri yang ini untuk bangun 2 dimensi. Nanti kalau yang bangun 2 dimensi, kita bisa melihat tool-toolnya ini mirip sekali dengan yang di GeoGebra ya. Kalau kita pakai grid, nah bedanya di sini kan nggak ada koordinatnya ya. Kalau yang di Desmos graphing calculator kan ada koordinatnya. Kalau ini yang grafik geometri, ini langsung pakai di sini ya. Menu-menunya bisa kita membuat ruas garis, membuat garis, dan seterusnya bisa langsung ada di sini. Ini Desmos yang geometri ya. Jadi bedakan antara Desmos graphing kalkulator yang biasanya untuk aljabar dengan Desmos geometri ini. Berikutnya, jadi kalau yang Desmos ini lebih
ringan, lebih mudah dari GeoGebra, pilihan-pilihannya kita bisa pakai Desmos ini ya. Kalau terlalu repot dengan GeoGebra, bisa pilih yang Desmos terlebih dahulu. Jadi GeoGebra, Desmos, kita masuk ke Maticon Polypad. Di Maticon Polypad ada pilihan-pilihan media yang bisa kita gunakan di sini ya. Misalnya ini untuk pembelajaran bilangan, aljabar dan seterusnya ya. Misalnya ini untuk topik-topik aljabar yang bisa kita manfaatkan menggunakan Maticon. Jadi Maticon ini banyak sekali fitur-fiturnya, nanti bisa dipilih di sini. Kemudian kalau kita menggunakan Maticon ya, bisa digeser di drag ke atas ini. Kita nanti bisa menggunakan materi-materi yang lain ya, bisa menambahkan di bagian sini, sehingga kita kalau mau menambahkan bisa tinggal ditambahkan aja, ditarik ke atas, di drag, muncul di sini. Yang keempat, jadi ini yang lebih mudah lagi, itu di Pad Colorado ya, alamatnya ini pad.colorado.edu. Kemudian di sini tinggal kita memilih topik simulator yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita bisa memilih materi media yang siap pakai ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan media-media yang ada ini, kita bisa gunakan, pilih salah satu yang cocok ini ya. Misalnya ini untuk Equality Explorer, kemudian area model algebra dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan ini tinggal siap pakai dan siap kita gunakan ya. Jadi yang paling bisa dikatakan yang versi paling mudah itu dari Pad Colorado ini. Jadi yang dari 4 pilihan ini ya, kalau yang dari pemula nanti bisa mulai dari Pad Colorado, naik ke Maticon, naik ke Desmos maupun GeoGebra. Yang lain bisa pakai Tangram, Geobot juga nanti bisa dieksplorasi di sini. Baik, demikian pengenalan aplikasi matematik yang bisa kita gunakan secara umum ya. Pilihan-pilihan ini silakan memilih mana yang akan kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.